Seluruh kebenarannya nanti biar diuji di Mabes Polri saja. Siapa yang benar? Pak RT Pasren yang mengatakan anak-anak terpidana yang sekarang mendekam di penjara itu tidak tidur di rumahnya atau mereka tidur di rumahnya? Si Sudirman pas sudah diberikan atau belum? Belum, kita belum ketemu. Gimana kita mau bisa tanda tangan kuasa? Kita nggak sampai hari ini belum bisa ketemu sama Sudirman. Kalau kita konfirmasi sama para terpidana, ya dalam kutip dapat perlakuan khusus katanya. Harusnya keluarnya 2008, ini lulusnya 2012. Berarti umur 17 tahun, Sudirman baru lulus SD. Kalau kata orang Sunda, oon, ngerti nggak? Iya. Ya kan? Orang oon menghadapi pemeriksaan tidak didampingi pengacara, Pak. Bagaimana, Pak? Yo, Bangsa People, welcome back again bersama Nyoyo dan Mama, Abu yang lagi mamam dan ada Pakun yang pengen keluar. Dua mangkok in here, always in in here. here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silahkan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silahkan dicengkling. Yo, yes. Today masih bahas soal kelanjutan kasus Vina Cirebon. Kali ini nanti Mama sisipkan ada breaking news ya. Ketika ibu-ibu terpidana mulai melawan balik ya, ketika tangis seorang ibu selama 8 tahun ini mungkin gak bisa berkutik menghadapi Pak RT, kali ini terlihat ibu-ibu para terpidana sepertinya mulai melawan balik ya. Ini jangan macam-macam kalau udah tangis seorang ibu ya. Luncur dulu. Ninyo, Yes. fresh from Depon 1 jam yang lalu diposting sama konten kreator atau di repost sama konten kreator TikTok Noni. Ada Kang Deddy beserta tim Peradi ya mendampingi keluarga terpidana kasus Vina Cirebon untuk melaporkan Pak RT ke Mabes Polri. Mungkin sudah jengah selama 8 tahun ini kayak kok diginiin sih sama Pak RT ya. Mungkin Pak RT juga merasa sudah apa ya mohon maaf ya, bukan bilang gimana ya. Mungkin merasa sudah di atas angin, tidak tersentuh media gitu kan. Apakah dia merasa ada yang membackup atau seperti apa? Akhirnya para ibu ini setelah menangis di konten Kang Deddy datang bersama Kang Deddy dan Peradi untuk melaporkan Pak RT ke Mabes Polri. Ceki wow. Play. Sudah siap belum? Sudah? Sudah? Kang ini siang siapa aja yang bawa datang hari ini? Ini rombongan banyak banget. Silakan Bu kenalkan rombongannya siapa aja. Saya Aminah dari kakaknya Supriyanto. Terus bawa siapa lagi? Ibu Yati dari ibunya Eko Ramadhani. Terus Madgana dari kakaknya Jaya. Terus Ibu Rumaina sama Bapak Kasana dari Hadi Saputra. ada Pramudia, Terus anak Pramudia dari Ada Sakti, Teguh, ada Teguh, dan Okta, ada Saifuddin, Saifuddin, ada Pak RW ada Pak RW mantan dari 2016. 2016. Sama Bapak dari Sudirman, bapaknya dari Keluarganya Sudirman. ada. Ya. Bang, alasan datang menemani mereka? Iya, mereka ini kan orang dari Wong Cirebon ya, yang dalam kehidupan sosial ekonomi yang berada pada lapisan masyarakat yang paling bawah. Yang seumur hidup barangkali mereka baru pertama kali mengujakan diri di Mabes Polri. Mereka datang ke sini untuk menguji kebenaran. Pengujiannya adalah bahwa hari di putusan pengadilan 2016 itu kan ada putusan yang menyatakan bahwa ibu siapa? Aminah. Ibu Aminah itu bersimpuh di pangkuan Pak RT. Pak RT Pasren meminta agar Pak RT Pasren berbohong dengan mengiming-imingi uang. Kemudian didampingi oleh pengacara. Setelah saya menemui mereka, sambil menangis mereka mengatakan mereka tidak ada peristiwa itu. Yang ada adalah mereka dan keluarga terpidana datang ke Pak RT Pasren untuk meminta agar Pak RT Pasren berkata jujur, berkata yang sebenarnya. Itu yang mereka sampaikan, dan tidak ada mereka duduk di pangkuan, yang ada adalah bersimpuh di bawah kakinya Pak RT Pasren karena Pak RT Pasren sedang duduk di kursi. Dan keterangan itu dikuatkan oleh Pak mantan Ketua RW tahun 2016 yang hari kemarin datang menemui saya
dan siap bersaksi di Mabes Polri mana yang paling benar dari seluruh pernyataannya, dan seluruh kebenarannya nanti biar diuji di Mabes Polri saja. Siapa yang benar? Pak RT Pasren yang mengatakan anak-anak terpidana yang sekarang mendekam di penjara itu tidak tidur di rumahnya, atau mereka tidur di rumahnya. Itu barangkali kedatangan kemari, dan termasuk Pak RT Pasren kan tidak mengakui bahwa Kahfi anaknya bareng sama mereka. Sedangkan seluruh pernyataan dari keluarga terdakwa, terpidana, dan para saksi menyatakan anaknya juga ikut tidur bersama para terpidana yang hari ini mendekam di penjara. Apa dasar yang kuat bagi Kang Deddy meyakini apa yang disampaikan orang-orang ini? Ya, hidup itu kan bukan hanya menggunakan akal, bukan hanya menggunakan pikiran akademis. Hidup ini kan menggunakan rasa. Saya itu kan mengamati, menelusuri peristiwa ini udah hampir 1 bulan. Dan saya melihat dari waktu ke waktu, dari orang ke orang saya wawancara, dan saya sajikan tanpa ada 1 detik pun yang saya potong. Saya sajikan, saya pikir publik bisa melihat deh, meyakini siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi kan kebenarannya tidak boleh kebenaran opini, tetapi harus menjadi kebenaran formil dan material. Untuk itu, salah satu lembaga yang memiliki otoritas untuk menguji kebenaran itu adalah Mabes Polri. Sehingga kita ingin agar masalah kasus Vina ini tidak hanya menjadi perdebatan yang tidak henti di media sosial dan televisi, tetapi teruji dari sisi aspek hukum sehingga bisa diakhiri dengan publik bisa disajikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Mbak Mina, kepada Anda pasti kasus ini melelahkan juga emosional berat untuk keluarga Anda. Tapi datang ke sini, apa harapan Anda? Semoga adik-adik kami, anak-anak kami, dan saudara kami bisa dibebaskan semuanya. Itu harapan kami. Ada bawa apa untuk bertemu dengan pihak kepolisian? Ya, saya jelasin. Iya, silakan. Baik, hari ini kami akan mengadakan atau membuat laporan polisi yang dibuat oleh keluarga para terpidana, dan kami mendampingi selaku kuasa hukum. Kami sudah menyiapkan alat-alat bukti berupa saksi-saksi, kemudian keterangan pernyataan-pernyataan, kemudian juga putusan pengadilan, dan juga bukti elektronik berupa video-video yang nanti akan kami sampaikan kepada penyidik. Tentu nanti akan kita lengkapi dengan keterangan ahli. Saya kira itu yang kita sampaikan, bukti-bukti itu kepada pihak Mabes Polri. Demikian. Dan yang paling utama kan mereka juga sudah ada yang melaporkan ke Mabes Polri dengan tuduhan melakukan pernyataan bohong atau kesaksian palsu serta merintangi penyidikan. Nah, justru mereka hari ini akan menyatakan dan siap untuk diperiksa bahwa kami tidak pernah berbohong dan kami tidak pernah merintangi penyidikan. Begitu kan, Bu? Ya, ini kesiapan mental mereka yang orang paling ujung Jawa Barat sebelah timur. Datang ke sini untuk menguji kebenarannya, dan saya yakin kepolisian bisa menguji seluruh kebenaran yang terjadi. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih ya. Terima kasih. Inilah ketika para ibu udah dibuat menangis oleh Bapak RT Pasren ya. Kalau misalkan Ninyo, aku berandai-andai kalau misalkan cerita yang disampaikan oleh para ibu-ibu terpidana ini benar, wah kacau sih. Iya. Selain tidak mau mengakui bahwa para terpidana ini di malam itu nginep di rumah Pak RT yang atas nama anaknya itu, Pak RT juga kan menambah-nambahi bahwa mereka ini katanya sempat datang dengan upaya menyuap, menyogok agar memberikan kesaksian palsu. Yang untungnya di konten semalam Kang Deddy itu Pak RW yang pada saat itu menjabat ternyata ada di situ juga mendampingi. Untungnya para warga, ya tapi kan memang rata-rata seperti ya warga desa tuh menghargai SOP ya. Mau menyatroni rumah Pak RT aja minta izin dulu ke Pak RW yang lebih tinggi, minta dampingi. Untungnya seperti itu. Jadi ada saksi mata sampai nangis-nangis di konten Kang Deddy, Pak RW nyeritainnya gitu. Iya. Dan sekarang mungkin aku nangkap sebenarnya Kang Deddy tuh pengen persuasif dulu sebelumnya ya mungkin ya. Tapi kan karena kita juga tahu Santai People beberapa hari lalu ada tim pencari fakta independen gitu ya yang katanya besutan Ibu
Elsa. Iya, Ibu Elsa gitu yang akhirnya memilih untuk berdasarkan hasil laporan dan keterangan Pak RT di putusan sidang. Mereka itu lebih memilih untuk melaporkan yang katanya saksi-saksi yang mencoba menyuap, terus perintahan penyidikan gitu. Ya akhirnya ya karena dia harus bergerak juga gitu. Ini udah nangis-nangis 8 tahun diginiin sama Pak RT, ibaratnya dilaporin pula sekarang. Iya. Ya mohon maaf, akhirnya bergerak ya, untungnya sudah menggandeng Peradi gitu. Ya mungkin dulu udah mencoba udah minta baik-baik Pak RT, please dong gitu kan, ayo ngomong yang jujur, udah minta baik-baik tapi hasilnya malah kayak begini. Ya udah deh gitu mungkin ya. Iya, mungkin kecewanya mereka selama 8 tahun merasa Pak RT kan minimal ya dituakan di lingkungan situ gitu kan, dan tahu kejadian sebenarnya nih kalau menurut mereka kan. Jadi diminta untuk ayo, yang aku bilang kemarin, mungkin mereka menganggap kayak ayo Pak, kita kan sama-sama kecil, ayo kompak. Ternyata harapannya tidak sesuai dan makin parah setelah 8 tahun kemudian. Justru malah mereka terancam dipidana karena dilaporkan menghalang-halangi ibaratnya kan pemeriksaan. Jadi ya inilah buah yang dihasilkan Pak RT gitu ya. Bukan maksud mereka mau menyerang atau kayak gimana, karena sudah dilakukan pendekatan persuasif tapi tidak ada respon yang baik dari Pak RT. Justru malah ada pelaporan terhadap ibu-ibu terpidana melalui tim pencari fakta independen bentukan Ibu Elsa itu kan. Jadi ini respon yang dilakukan Kang Deddy dan tim Peradi gitu. Penasaran nih aku, apakah akhirnya Pak RT akan muncul gitu dengan adanya laporan langsung ke Mabes pun, pilihan laporan ke Mabes karena TPF independen bentukan Ibu Elsa pun melaporkannya ke Mabes. Jadi sama-sama ke Mabes, sekalian Kang Deddy mungkin bawa nih yang kemarin laporin kan nih, periksa aja nih. Sekalian gitu. Ya. Aduh, aku udah nggak ngebayangin nih kalau udah ibu-ibu menangis. Tolonglah. Kita kasih nextnya. Nih ya. Nextnya kita bergeser ke Sudirman yang menjadi kendala tersendiri ini. Karena kemarin kita dapat info video ini bahwa tim Peradi pun kesulitan untuk bisa mengakses Sudirman untuk mendapat tanda tangan surat kuasa dari Sudirman. Mungkin mereka tim Peradi ini sudah siap dengan langkah PK ya, cuma tinggal satu nih, butuh tanda tangan kuasa dari Sudirman. Ke-6 lainnya sudah ditemuin kan, 4 udah, terus yang 2 udah. Nah sekarang Sudirman tim Peradi pun masih kesulitan dan tidak mengetahui keberadaannya di mana katanya. Masih diposting sama Noni, ceki-ceki wow. Playing. Sebenarnya sudah bisa ditemui atau belum nih? Sudirman sampai hari ini belum. Kenapa nih Pak? Karena kita cek di lapas, pihak lapas menyatakan dia di bond. Kemudian kalau kita konfirmasi sama para terpidana, ya dalam kutip dapat perlakuan khusus katanya. Khususnya seperti apa saya juga kurang tahu ya, karena saya belum ketemu, saya nggak berani menerka gitu. Kalau untuk kuasa si Sudirman Pak sudah diberikan atau belum? Belum, kita belum ketemu. Gimana kita mau bisa tanda tangan kuasa? Kita nggak, sampai hari ini belum bisa ketemu sama Sudirman. Padahal keluarganya, ibunya terutama sudah wanti-wanti sama kami bahwa tolonglah saya pengen ketemu Sudirman gitu, karena dia udah lama nggak ketemu sejak dibon oleh Polda tanggal 21 Mei yang lalu. Gitu. Ya di samping pesan dari keluarga, tentu kita juga ingin ketemu dia, ya tentu saja sebagai salah satu wujud daripada kewajiban kami sebagai advokat untuk memberikan bantuan hukum gitu. Pak, terakhir nggak bisa, belum bisa. Dan sejalan dengan pengakuan kakaknya yang pada saat itu diwawancarai malam-malam ya, kakaknya juga berstatement kan, yang katanya Sudirman mudah diiming-imingi gitu dan mendapat perlakuan quote and quote perlakuan khusus gitu ya ibaratnya. Sejalan juga tim Peradi juga diinformasikan oleh terpidana lainnya, oh iya Sudirman mendapat perlakuan khusus. Sulit ditemui padahal Sudirman di sini kunci. Karena saat cerita Sakatata saat pertama atau saat masih di BAP gitu kan di kantor polisi, Sudirman kan yang pertama kali mengakui bahwa ABCD ini terlibat. Begitupun juga saat menentukan Peggy Setiawan. Itu juga kan banyak info yang beredar katanya Sudirman yang satu orang itu ya si Sudirman itu, karena yang lainnya tidak mengenal.
Yang Sudirman ini mengenal karena Sudirman adalah teman SD-nya Peggy gitu katanya. Tapi tadi kita nonton di channelnya Kang Deddy, kakaknya Sudirman, sekeluarganya Sudirman datang di channelnya Kang Deddy itu intinya bilang kalau misalnya bukan teman SD bareng, cuman satu komplek SD kan. Iya. Nah yang ini yang menarik nih, kemana posisi Sudirman? Bahkan di channel yang Kang Deddy tadi saat ngobrol dengan keluarganya Sudirman, kakaknya pun menyatakan kalau keluarga masih dengan Ibu Titin kuasa hukumnya, tapi Sudirman sudah berganti dengan kuasa hukum dari Bandung, entah siapanya, informasinya belum bisa disampaikan ke kita gitu. Iya. Jadi seolah-olah kayak udah bukan keluarga aja gitu, kayak susah banget mengakses Sudirman, bahkan keluarga pun gitu. Ini yang menjadi tanda tanya besar. Dan menariknya Kang Deddy sempat, nanti kita play videonya, meluncur dulu kali ya. Yes. Ninya. Yes. Di repost ulang sama My Mark. Di sini kan ya, kalau misalkan 8 tahun lalu menurut keterangan Ibu Titin saat meminta untuk mengetes tingkat atau pola atau cara berpikirnya Sudirman gitu di tingkat mana gitu, tapi tidak diiyakan oleh majelis hakim gitu kan. Nah di sini mungkin bisa jadi petunjuk juga, santai people yang mengerti juga mungkin bisa menilai sendiri nih. Ceki wow. Play. Sama Sudirman. Karena kan bisa bikin orang ketawa, lucu, ya kan, karena kebodohannya. Ngerti psikologinya saya. Oh, gitu. Oh iya, kalau dari wajahnya sih iya ya. Nah, ini penting ijazahnya. Saya mau hitung umurnya berapa waktu lulus. 19 tahun 95 ya Pak ya. Iya kan, Sudirman nih. Cirebon, lahirnya tahun 95. Iya. Lulusnya 2012. Berarti 95 2005 tahun. 95 ke 2000. 5 tahun. 5 tahun tambah 12. Lulus aja 17 tahun. Iya kan 95. 95 ke 2000 tambah 5. Tahun SD, kan? SD masuk tahun berapa? Iya kan? 95. Ya kan ini kan tahun 16 Juni 2012 lulusnya. Ya kan masuknya dia 95 nih. 95 tambah 5T kan 5T jadi 2000. Ini lulusnya 2012. 6 tahun apa 7 tahun ya masuk sekolah kita? SD. Ya harusnya 7 6 tahun. 6 ya? 6 ya, tahun. Usia 6 tahun. Ya kan usia 6 tahun. Ya kan ini saya ngukurnya ini aja. Sudirman tahun 95 lahir. Lulusnya 2012. Kalau Sudirman umur sekolahnya umurnya 7 tahun, berarti masuknya 2002, ya kan? Tambah 6. Harusnya keluarnya 2008. Harusnya ya. Ini berarti ya kan? Bener nggak? Harusnya keluarnya 2008. Ini lulusnya 2012. Berarti umur 17 tahun Sudirman baru lulus SD. Lah ini, ini nggak percaya. Takut saya salah. Resmi loh, tercatat loh di Takut saya salah ijazah. ngerti ini Sudirman nih. Boleh kan diliatin kan? Karena ini kan publik harus tahu semua nanti kan. Jajaran Mabes Polri harus tahu, ya kan? Harus tahu ini Sudirman. Nah saya yang gini-gini harus diceritain karena ini penting. Adalah psikologi orang. Orang ini dalam keadaan apa dan bagaimana. Berarti Sudirman itu kalau masuk kelas umur 7 tahun, ini sekali lagi 95, 5 tambah 2 jadi 7. 7 tambah 6 jadi berapa? 13. Nah, dia lihat umur 13 tahun lulus. Ya kan? Kan harusnya kan masuknya 2002. 2002 nih Sudirman harusnya masuk sekolah. 2002 ditambah 6, harusnya 2008. Harusnya 2008 Sudirman lulus. Ini lulusnya 2012. Berarti Sudirman nggak naik kelasnya 4 kali, bener. 4 kali kan? 4 kali. Orang lain sudah masuk SMA. SMA Pak. Orang lain udah masuk SMA. Sudirman masih SD.
Ya inilah keadaan Sudirman. Jadi kalau Sudirman hari ini gitu kan, dulu waktu pertama 2016 pertama yang ngaku kan Sudirman bisa begini kalau tanya. Nah, Sudirman, mana pelakunya? Ini lah. Iya. Ini lah. Iya. Gitu kan? Iya, Pak. Ini. Kamu bunuh? Iya, Pak. Kamu berkosa? Iya, Pak. Saya tahu Pak psikologinya. Kalau sepengetahuan saya pasti begitu. Benar sih, Pak. Kalau kata orang Sunda, on, ngerti nggak? Iya. Iya, Pak. Ya kan? Orang on menghadapi pemeriksaan tidak didampingi pengacara Pak. Bagaimana Pak? Iya. Gitu. Iya Bu. Ya kan beda dengan ini. Dia nggak mungkin berkata tidak dalam pandangan saya. Nah, menurut Bapak gimana? Iya, gitu. Benar nggak yang praktekan? Benar, Pak. Benar. Benar, Pak. Ini sudah takut saya hitung. Ijazah. Ini saya takut hitung nih, Sudirman lahir nih. Iya. Sudirman. Ini kondisinya, ya kan? Ini takut saya salah, ya kan? Ya nilainya juga kan begini. Ya ada yang 7-nya keterampilan tangan, yang lainnya 65. Itu pun ini dapat 65 segala macam pasti dapat bantuan dari gurunya. Iya karena sudah nggak naik kelas berapa kali. Tapi guru itu karena baik Sudirmannya, di sekolahnya rajin, suka nyapu segala macam, ya udah lulus lah naik kelas. Masa nggak naik kelas terus? Gitu. Jadi sampai sekarang bapak sama ibu belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu. Kabarnya dia posisinya di mana nggak tahu. Kalau keluarga yang lain sudah bertemu dengan ininya. Kalau keluarga lain sih belum nggak berapa. Iya kan kalau keluarga yang lain kan dengan pengacaranya. Ini Sudirman waktu di LP. Iya, Pak. Ini Sudirman. Iya, Pak. Sama kumpulan. Nah, ini kan kelihatan sama Sudirman. Ya seenggaknya walaupun tidak dilakukan tes dari catatan akademisinya bisa dinilai sendirilah dari informasi yang didapat ya. Betul. Lulus SD pada umur 17 tahun. Kan kita bisa ngebayangin ya berarti seberapa keterbelakangan apa? Kekurangannya dalam berpikir gitu ibaratnya kan. Iya. Berarti kan idealnya 6 tahun, ini dia jadi tambah 4 tahun karena 4 kali nggak naik kemungkinan itu. Aku ingat soalnya 2012 itu aku OTW masuk SMA. Berarti kan dia harusnya di atas aku setahun dong. Iya, makanya. Kalau baru lulus SD kayaknya iya bener sih. Iya kan, lahir 95. Iya. Lulus SD di umur 17. Berarti yang banyak-banyak apa ya? Ya kalau Bu Titin kan menganggap atau menggunakan bahasa orang sana idiot meremah gitu bisa kan kayak gitu kan. Ya walaupun belum dilakukan tes resmi gitu ya untuk mengukur kecerdasannya gitu, tapi dari yang tercatat di sini sebenarnya sudah bisa agak disimpulkan ya. Lulus SD umur 17 tahun ya opsinya antara tidak memiliki biaya atau memang kurang. Nah, kalau tidak memiliki biaya, semua saudaranya Sudirman, kakak-kakak dan adiknya tembus sampai SMA. Berarti kan di situ bisa disimpulkan kalau secara biaya memang mereka punya. Berarti secara kapasitas kemampuan otak gitu yang memang kurang di Sudirmannya. Iya. Dan sayangnya kalau misalkan ini info-info yang beredar itu benar, wah anjir, memanfaatkan kepolosan dan mohon maaf ya keonan gitu kalau aku mau memakai kata Kang Deddy mah Sudirman untuk ya itu. Iya. Itu ya tolonglah. Nah untuk buat dikonfirmasi aja sampai saat ini Peradi pun masih kesulitan mengakses Sudirman gitu. Tolonglah. Kalau mau nganggap aku apa ya mikir jeleknya deh gitu ya. Iya. Kalau mau anggap ya mungkin dia nggak naik karena dia nakal kali gitu. Tapi senakal-nakalnya orang dia juga mikir kali gitu kan, bisa mikir masa gue mau di SD mulu, pasti ada pikiran kayak gitu dong. Sama harusnya. Sekolah pun akan mikir udah tahu nih anak nakal mending gue DO aja daripada gue keep terus di sini, mending DO aja dikeluarin gitu. Berarti kan ya bisa dinilai sendiri lah. Iya, aku beranggapan yang dimaksud dengan iming-iming itu oleh kakaknya Sudirman pada saat malam itu diwawancara, aku langsung beranggapan anak 17 tahun aja baru lulus SD gitu. Kebayang pola pikirnya mungkin jadi kayak bocah. Kamu mau ya? Nanti duduk diem ya.
nanti om kasih es krim. Iya benar. Aku ngebayang kayak gitu ya, terlepas belum dikonfirmasi kebenarannya. Ini kan baru yang info yang beredar ya. Ya infonya seperti ini, banyak yang beredarnya gitu. Aduh, ini dia ada 2 poin yang disoroti hari ini nih Pak RT. Apakah akan tumbang? Dan Sudirman apakah akan terungkap? Seperti apa sih yang dimaksud Bu Titin idiot, yang dimaksud dengan kakaknya itu agak keterbelakangan, ada kurang gitu, seperti apa? Ini harus diungkap nih. Iya. Sudirman nanti urusannya Pradi, Pak RT nanti head to headnya sama Kang Deddy dan para ibu-ibu aja nih ini, dan juga Pak RW. Aduh. Ya semoga cepat ketemu sama Sudirman deh biar cepat selesai ya. Iya, aduh. Kita main singkat aja ininya. Kita langsung ke Say Thank to Super Thanks saja kali ya. Meluncur. Cus. Yo. Yes. Super Thanks kita kali ini ada 5. Wow. Sepertinya karetnya 2 semua ya, tapi bakal memang persingkat aja ya karena banyak banget yang komen dan pedes-pedes takut sakit perut terlalu pedes. Kita persingkat dulu aja ya. Mohon maaf. Yang pertama ada dari Welcome Back Alfia Gata Nabi Prilly Queen. Halo, selamat malam Nyomang dan Sakti People. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ada Pak. Pak ketara banget sih kalau emang pengen sidang pra peradilan ini gugur. Kalau emang polisi punya bukti kuat buat Peggy jadi tersangka, kenapa cuman ngehadirin sidang kayak begini? Nggak mau. Apa jangan-jangan buktinya nggak ada ya? Atau strateginya nggak kuat buat netepin Peggy biar jadi tersangka terus. Udah kebanyakan julid nih aku Nyomang. Dan selamat Pak Kapolda Jabar, Anda sekalian berhasil membuat ya, mau ngomel-ngomel disilakan. Ada dari Aron, ya, ada dari Izong, dari Faiz, dari Babeyo, dari Tatumot, ada dari Bukan Zita, sama Vidya Ali. Vidya Ali aman nih. Ini aman, bisa dibacain tuh. Nah yang ini yang ku maksud nih dari Saninata nih 25 reply. Waduh, udah semua ramenya. Polisi sang penegak hukumnya versus Peggy sang kuli bangunan, polisinya polisinya kayak gitu contohnya ya, berani datang menghadapi hukum nih. Ada dari Alu Martika, dari Armes Sandiko, Bukan Zita muncul lagi nih. Ini Bukan Zita, ada dari Dian Gaming. Minta uang ya Pak. Alu Martika tuh dulu oke. Pada pedes-pedes sumpah. Dari Wiraswi, ada dari Starla. Wendy Prayitno. Cap Sardana, dari Arko tuh. Ada dari Tia Suti. Masih banyak lagi lah pokoknya. Pedes-pedes semua, meluncur aja, penasaran membaca sendiri gitu. Memang melihatnya sepertinya wah berbahaya. Nextnya dari Michelle. Kan beneran udah dengar hosipnya nggak akan jadi. Beneran nggak datang dul katanya. Udah hati-hati nih gimana caranya geret aparat sebelum P21 beres Pak. Jadi nggak habis pikir kenapa sih bisa ada manusia-manusia tanpa nurani. Ini masalah hidup orang loh Pak. Meskipun cuman seorang kulit tapi dia juga manusia, bukan hasil lepehan bekas makan bapak. Greget campur kesel dongkol, esmoni dan gedek bersatu dalam lubuk hati. Aduh biung. Vidya Ali nih, jangan udah tuh aja. Nirmala, Aib hilang, Pak RT dan anaknya hilang. Sekarang yo. Nextnya dari Briska Febrian Dewantara. Gokil, hancur gini nama baik. Maaf ya bapak-bapak, istilah karena nilai setitik rusak susu sebelanga itu nyata. Karena Jabar Polri secara umum terkena dampaknya, kasihan oknum lainnya nggak bisa. Wih, pedes sumpah, pedes. Ini lasnya dari Garuda. Kenzi ya. Kalau begini gimana masyarakat bisa percaya dengan kinerja? Ya lebih jujur. Yang polisinya lebih jujur terdampak. Oh iya benar, banyak polisi yang lebih jujur terdampak dengan beberapa oknum. Gak heran jika di Jabar akan mengikat kriminalitasnya. Lihat namanya. Aduh pedes komentarnya sumpah. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang sudah berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasi di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjutin komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang dan Abu yang bete dan Pakun yang mau makan 2 tapi mangkok cabut dulu dan ciao.